Hai guys, blessed to see you again. Terima kasih. Oh ya guys, kalau kalian melihat saya berkerudung, ya kalau saya berbicara dengan video untuk saya share di sosmed itu untuk berbagi wawasan. Saya adalah umat awam Gereja Ortodoks Indonesia. Saya mengucap syukur Tuhan akhirnya menunjukkan jalan saya pada perjalanan spiritual saya dari sebagai orang yang beragama mayoritas, terus dari latar belakang keluarga yang plural dalam berkeyakinan, juga dapat pengajaran dari keyakinan dari sebagai orang Jawa, ya sebagai orang Jawa pada umumnya, juga kemudian juga berstatus juga melakukan praktek agama mayoritas, karena agama itu sesungguhnya kan memang harus dipelajari, bukan hanya diturunkan, diwariskan oleh orang tua atau leluhur kita atau lingkungan kita, tetapi dengan seiring bertumbuhnya kita sebagai manusia yang bertumbuh dan berkembang secara pikiran, kita tentu punya kehausan untuk kerinduan untuk belajar banyak hal ya tentang siapa Tuhan. Kemudian saya saya mencari tentang guru sejati, yaitu saya temukan melalui Yesus Kristus. Kemudian saya mengenal Yesus Kristus bukan hanya karena saya mendapat lawatan secara pribadi, pemulihan secara pribadi, tetapi itu karena memang Kristen itu bukan agama memang benar, tetapi Kristen itu adalah pengenalan pribadi akan Tuhan sesungguhnya melalui penyataan Yesus Kristus, dan mengenal Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus. Tapi tidak cukup begitu saja guys, dari gereja satu ke gereja yang lain, karena memang domisili saya juga berpindah-pindah. Kemudian saya berpindah-pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain karena memang domisili tempat ya, atau juga memang ada kondisi-kondisi yang membuat saya harus absen ya dari gereja-gereja ini, karena memang ada pemberitahuan kenapa kok terjadi seperti ini di gereja ini secara rohani ya guys ya. Kemudian maksudnya ada yang memberitahu secara nyata, di gereja yang terjadi seperti ini ya, itu petunjuknya lewat mimpi-mimpi begitu kan. Tapi cukup bertanya kenapa Tuhan gitu kan saja, kemudian terkonfirmasi dengan rekan-rekan atau jemaat ya, bahwa terjadi ini. Tetapi apapun yang terjadi di sebuah organisasi gereja, apapun yang terjadi dengan pendetanya, apapun yang terjadi dengan majelis, apapun yang terjadi dengan umatnya, puji Tuhan, intinya sebagai pribadi jangan maksudnya kita terbawa emosi, terbawa oleh arus-arus yang untuk memecah belah. Jadi kita tetap fokus kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan pernyataan-pernyataan kepada kita, baik itu secara mimpi ya, di dalam mimpi harus seperti apa. Kalau saya pribadi mendapat pernyataan saya boleh ke sana kemari, dalam artian saya tanya Tuhan, itu maksudnya apa gitu kan. Intinya guys, tetap berpegang pada Kristus, tetap berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan, jangan terpisah relasi dengan Yesus Kristus, itu yang terutama. Jangan terpisah. Jangan karena suatu masalah terus kalian keluar meninggalkan Kristus, lalu menjelek-jelekan gereja, menjelek-jelekan pendeta, menjelek-jelekan rekan-rekan. Itu sesuatu yang tidak bijaksana, karena kita ikut Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita diajari bagaimana kita bersikap dalam menjalani kehidupan ini, apapun persoalannya. Jadi puji Tuhan, saya di bawah pengenalan, karena peristiwa-peristiwa itu memang membawa kita yang penting kita fokus kepada Tuhan, nanti Tuhan akan bawa. Dan puji Tuhan, akhirnya saya dibawa Tuhan untuk pengenalan kepada gereja Ortodoks, yang semula memang saya tidak tahu gereja Ortodoks ini apa. Akhirnya ya berproses guys, tidak semerta-merta, tidak saat itu juga, berproses karena kita rindu mencari. Makanya dikatakan, dan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Dan saya merasakan itu. Akhirnya saya dilabuhkan Tuhan di gereja Ortodoks yang dibawa di Indonesia ini oleh Romo Daniel Biantoro. Puji Tuhan,
di Gereja Ortodoks Indonesia begitu kaya sekali pengajaran, begitu kita sangat kita diajar untuk mengetahui sejarah, terutama memang Gereja Ortodoks memang berlandaskan kepada Kristus ya. Ajaran Kristen itu berlandaskan center of teaching of Christianity itu is Lord Jesus Christ ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah center dari atau pusat pengajaran dari iman Kristen itu. Kemudian kita belajar sejarah, kemudian kita jadi bukan secara intelektual saja, tetapi pengajaran dalam iman Ortodoks Timur itu terlebih lagi adalah untuk belajar bagaimana kita dikuduskan kembali oleh Tuhan, kita manunggal bersama Kristus, bersama Tritunggal Maha Kudus itu, sehingga kita menjadi bisa dikuduskan lagi untuk berdamai dengan Allah kembali. Jadi bukan sekedar kita memiliki label sebagai orang Kristen Ortodoks, tetapi begitu banyak sekali dan benar apa kata Romo Daniel bahwa ibadah itu adalah sarana ya, jadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Gereja Ortodoks ada sembahyang harian, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Jadi masih ada sembahyang guys. Jadi keindahannya itu banyak sekali, keindahan sebagai sarana untuk bertemu dengan Tuhan itu disiplin berpuasa. Kita belajar untuk itu, menuju ke sana, belajar untuk melakukan ibadah atau sembahyang harian juga ya guys ya. Jadi puji Tuhan, jadi bagi siapapun yang sekarang mengalami absence dari gereja, absence bahkan mulai tidak yakin kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saat ini ada yang rindu untuk hidup dengan Kristus karena beragama Kristen atau menjadi orang Kristen itu bukan sebuah pelarian untuk meninggalkan ajaran agama kalian yang sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang membuat kalian terpanggil, yaitu yang tadi center of teaching itu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya ini? Jadi saya merasakan keindahan manunggal bersama Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Puji Tuhan. Jadi siapapun yang sedang absen, siapapun apalagi yang sudah terputus ya dari Kristus, masih selagi Tuhan memberikan, selagi kalian saat ini masih bernafas, itu masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus lagi, ke dalam gereja yang benar, yaitu gereja yang mula-mula, gereja purba, gereja yang menyejarah, gereja iman rasuli, gereja yang diajarkan oleh pengajaran-pengajaran yang diajarkan melalui pengajaran para rasul yang masih dipelihara oleh Gereja Ortodoks Indonesia. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mencari kebenaran ya, maka kalian akan dipuaskan. Kalian dikuduskan kembali untuk bisa berdamai dengan Allah kembali melalui iman Gereja Ortodoks Timur. Puji Tuhan, semoga ini memberikan wawasan bagi kalian semua. Manunggal bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sesuatu yang memang kebenaran yang memberikan kepuasan bagi jiwa kita, bagi batin kita, karena itulah cara Tuhan menyelamatkan umat manusia agar tidak binasa, akan memperoleh kehidupan kekal untuk bersama-sama lagi hidup dalam kemuliaan Tuhan, baik di bumi maupun di kerajaan Allah.